Silakan. Taruh umum aja. Baik, untuk saksi-saksi yang hadir, 5 orang, itu ada AKP Samsuardi, kemudian Ibda Bagas, Aibda Tommy, Bribtu Satriadi, Bribda Gilang Fairas. Sedangkan 8 orang saksi yang diperiksa secara virtual, itu ada AKBP Arif Mukti Surya, AKBP Encep Henry, Ibtu Abdul Rahib, Wirangga, Ramon Zamora, Fatoni Prima, Muhammad Daniel, serta ahli forensik Dr. Insil Pendiarani. Oke. Iya. Oke. Orangnya 1, pertanyaannya 3, sama 3 orang itu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama tadi untuk masalah motif, tadi saya sampaikan bahwa saat ini adalah sidang kode etik, berarti masalah kode etik profesi kepolisiannya. Jadi untuk masalah motifnya itu masih dalam proses penyidikan yang dilaksanakan oleh tim dari reserse. Sehingga belum bisa kami jawab saat ini. Mohon waktunya, nanti kami jawab setelah ada bahan atau perkembangan di hasil penyidikan. Kemudian yang kedua, tentang pertanyaannya bagaimana untuk mengantisipasi ke depan dan evaluasinya, tim saat ini juga masih bekerja. Ada support tim dari Mabes Polri, baik dari Divisi Propam, dari Itwasum, maupun dari Bareskrim, semuanya lagi turun. Semuanya akan mencari data dengan disupport dari Kompolnas, Pak Ketua udah ke sana, Komisioner juga ke sana, dan kita kumpulkan semua bahan keterangan itu menjadi bahan evaluasi secara lengkap. Nanti Pak Itwasum akan mengevaluasi, memimpin evaluasinya sendiri, sehingga nanti hasil evaluasinya seperti apa nanti akan disampaikan. Yang pada intinya bahwa secara SOP sudah dijalankan, kemudian pelaksanaannya juga dicek sudah sesuai dengan prosedur, namun tentunya masukan dan saran dari teman-teman sekalian serta dari masyarakat pada seluruhnya itu menjadi bahan baku bagi Polri untuk ke depan lebih baik lagi. Dan yang terakhir tadi untuk masalah pertanyaan body worm atau body cam itu dipakai untuk operasi. Jadi biasa dipakai ketika operasi kepolisian seperti yang dipakai teman-teman ini, biasa dipasang body worm. Namun itu semua nanti juga akan menjadi bahan evaluasi, masukan dan saran dari tim yang turun, baik dari Bareskrim, baik dari Propam maupun dari Itwasum, nanti akan menemukan bahan-bahan semuanya. Insya Allah mohon doanya sehingga ke depan tidak akan lagi terjadi kejadian semacam ini dan mudah-mudahan polisi bisa lebih baik ke depan. Oke? Bagaimana kemudian cara polisi untuk memastikan bahwa kedepannya mekanisme adanya keterlibatan personel Polri untuk tidak lagi terlibat dalam dugaan backing untuk tambang ilegal itu, Pak? Kita tadi sudah sepakat, fokusnya adalah masalah KKEP. Jadi tentang KKEP dulu, tentu yang lainnya nanti akan kita jawab seiring dengan informasi maupun bahan yang sudah dilaksanakan oleh tim evaluasi.
Oke, belah kanan. Sama. Oke. Baik, untuk sidang yang dilaksanakan pada hari ini tentunya sudah ada rambu-rambu yang dilaksanakan. Tadi sudah saya sampaikan ada 6 pasal yang dilanggar. Jadi utamanya bahwa ini kejadian sangat memprihatinkan bagi Polri dan menjadi duka yang mendalam buat Polri, sehingga ini harus ada percepatan untuk memberikan sanksi sebagai komitmen Polri bahwa siapapun yang melanggar hukum akan kita tindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi untuk sekali lagi untuk masalah motif nanti ada tim dari yang lainnya yang akan mendalami itu. Sementara sidang kode etik ini bahwa dia sudah melanggar kode etik Polri merupakan perbuatan tercela dan mendapatkan sanksi administratif berupa PTDH. Oke? Cukup ya? Satu lagi, boleh. Ya, tadi sudah kami sampaikan di awal, hari ini adalah sidang kode etik profesi. Untuk masalah kasus pidananya sedang dalam proses. Kalau dalam proses berarti belum bisa kami jawab. Tapi yang pasti bahwa sidang hari ini adalah, kami ulang lagi, adalah bentuk komitmen pimpinan Polri bahwa siapapun yang melanggar hukum tentunya akan tindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan ini menjadi semangat dan komitmen kita, diawasi oleh Kompolnas dan semua masyarakat Indonesia, bantu kami, support kami, koreksi kami, sehingga Polri bisa lebih baik ke depan untuk bisa memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat bangsa dan negara. Cukup ya? Sidang kode etiknya sudah selesai, sedangkan yang bersangkutan dibutuhkan untuk pemeriksaan lanjutan terkait dengan kasus pidananya. Nanti akan diatur mekanismenya oleh Pak Kadipropam dan Polda Sumbar untuk masalah penempatannya ataupun akan segera diperiksa lanjutan untuk masalah kasus pidananya. Oke ya, cukup ya. Terima kasih teman sekalian. Mudah-mudahan kebersamaan ini bisa menjadi semangat bagi kami untuk berbuat yang terbaik buat masyarakat, bangsa, dan negara. Sekaligus sekali lagi mohon doanya, mudah-mudahan kita semuanya bisa menyelesaikan tugas-tugas ini ke depan. Besok pencoblosan, jangan lupa hadir di TPS dan berikan haknya yang terbaik untuk memilih pimpinan-pimpinan di masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.